Salam inspirasi. Halo, selamat datang di kursus ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai perubahan. Eits, tapi bukan perubahan kayak Kotaro Minami yang berubah menjadi kesatria baja hitam. Ataupun seperti Bumblebee dari mobil Chevrolet Camaro menjadi robot Autobots yang akan kita bahas. Melainkan perubahan yang dilakukan di sebuah organisasi atau institusi yang besar. Nah, kalian bertanya-tanya kan? Oke, kalau begitu, siapkan kuota dan camilan kalian untuk menonton video ini sampai selesai. Bersama saya, Didit Estiabudi, HR Manager Group of Retail and Publishing. Selamat bergabung di kursus Change Management. Kenapa kita harus berubah? Nah, tentu saja jawaban-jawaban ini pasti teman-teman sudah tahu. Yang paling penting di sini adalah bagaimana kita mengantisipasi perubahan tersebut. Bagaimana kita mengelola perubahan tersebut atau yang biasa disebut transformasi bisnis dapat berjalan dengan efektif dan efisien dan tidak ditemukan kendala-kendala yang berarti. Seperti kita ketahui menurut Kotter dari beberapa data hasil penelitian, bahwa yang namanya perubahan apabila tidak dikelola dengan baik, maka hanya 30% yang berhasil dan 70% bisa dikatakan gagal. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini yang kemudian perlu kita lihat lagi. Seperti apa yang perlu kita siapkan? Seperti apa proses transformasi? Menurut John Kotter, Change Management merupakan sekumpulan alat atau struktur dasar yang digunakan untuk memastikan segala usaha perubahan dapat dikendalikan dengan baik, untuk meminimalisir hambatan dan dampak negatif. Ternyata, change management itu perlu. Sisi aspek SDM-nya perlu direncanakan secara baik. Bagaimana mengelola dan memadukan dengan sumber daya manusia yang ada. Mengapa aspek SDM menjadi sangat penting dan perlu diperhatikan secara khusus? Yang pertama, seperti kita tahu manusia itu sulit berubah. Jadi, apabila karyawan sudah merasa nyaman dalam sebuah perusahaan dan tiba-tiba muncul perubahan karena berbagai macam hal, biasanya mereka akan sulit untuk mengikutinya kalau mereka tidak menyiapkan diri. Yang kedua, faktor manusia menjadi faktor yang sangat penting karena diperlukan kesiapan karyawan dalam mensukseskan perubahan tersebut. Di dalam perubahan, penolakan pasti akan muncul dari segi karyawan. Perilaku negatif, sabotase, dan lain sebagainya yang intinya tidak ingin adanya perubahan atau tidak ingin perubahan itu terjadi. Yang perlu kita antisipasi teman-teman, dua kubu yang saling berhadapan, di mana satu sisi adalah karyawan yang setuju dengan aspek ini, namun di sisi lain ada karyawan yang tidak setuju dengan perubahan. Jadi, hati-hati dalam memulai. Setelah kita belajar apa change management itu, di episode selanjutnya kita akan mencari tahu cara menyiapkan diri dalam proses change management. Jangan kemana-mana ya,